Silakan mulai. Sudah selesai. Oke. Ibu absen dulu ya. Dina, Ayu, mana? Oh ya, Rika, Rizky. Oke. Di sini ya materi pada pertemuan kali ini ya kita akan belajar tentang membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan dari kita belajar pada pagi hari ini yaitu kalian nanti dapat membedakan ya mana yang merupakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya tujuan yang berikutnya juga kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada hubungannya dengan perbandingan senilai. Sekarang kita lihat dulu permasalahan yang diberikan. Masalah yang pertama. Ini suatu mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 40 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil ini dengan 12 liter bensin? Ya. Selanjutnya di sini ada permasalahan yang sebuah rumah sakit khusus penanganan COVID-19 memiliki tenaga kesehatan 8 orang yang cukup untuk merawat 36 pasien. Jadi 8 orang perawat itu merawat 36 pasien. Karena kasus positif COVID itu semakin tinggi, sehingga pihak rumah sakit itu mendapat tambahan tenaga kesehatan 12 orang lagi. Jadi perawatnya ditambah 12 orang lagi. Kira-kira kalau perawatnya bertambah, banyak pasien yang bisa dirawat itu bertambah juga atau semakin berkurang. Nah, seperti itu ya. Itu nanti akan kita pelajari. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menjawab LKPD yang jawabannya sudah terstruktur. Kalian boleh kelompok ya, silakan. Ya. Ibu akan membagikan LKPD ya. Ini LKPD-nya, silakan. Kalian lihat dan kalian diskusikan dengan temanmu secara berkelompok ya. Kalian diskusikan. Di situ ada kegiatan 1, kegiatan 2 dan kegiatan 3 dari masalah yang Ibu sampaikan melalui PowerPoint tadi. Nanti yang kurang paham. Oke, gimana? Ada yang bingung, Nak? Ya, belum dilihat ya, perhatikan dulu, diselesaikan. Kalian bisa juga membuka buku cetaknya ya. Buku cetak dan bahan ajar yang sudah Ibu share melalui WA group. Kalian boleh buka handphonenya dan boleh membuka bahan ajar yang Ibu share di WA group. Dari yang kalian selesaikan ada yang bingung atau ada yang tidak mengerti, boleh tanya dengan Ibu. Ya, kamu. Ya. Nah, di sini kan kamu hanya mengisi tabel ya, ya. Kamu hanya mengisi tabel. Kalau 4 liter bensin kan dia butuhnya kalau 4 liter bensin kan jaraknya ditempuh itu 40 km. Kalau 8 liter berapa kilometer? Nah, ya, jadi kalau 12 berapa kilometer jaraknya? Nanti kamu akan menemukan perbandingannya. Perbandingan dari banyak bensin dan jarak yang ditempuh ya. Kamu tulis. Nah, ini juga kamu selesaikan juga ya. Kamu akan dapat kesimpulan kalau itu perbandingan senilai. Oke? Coba diselesaikan dulu. Ya, kelompok 3 ada yang bingung? Ya. Yang perbandingan senilai kalian sudah selesai. Ya. Nah, ini yang perbandingan berbalik nilai ya. Kamu mengisikan tabel ini sesuai dengan soal yang diberikan ya. Jadi katanya kalau misalkan tadi apa nih? Banyak penjualannya 60, dia habisnya 12 hari. Kalau dia 30, habisnya 24 hari. Nah, ini kalau dia 15, berapa hari? Nah, setelah itu akan berlaku nanti, ini kan X1, Y1 ya, akan berlaku nanti perkaliannya sama hasil perkaliannya. Jadi X1 dikali 2 ini sama dengan X2 kali Y2. Jadi ini kali ini sama dengan Y2. Ya. Nanti setelah itu kamu akan dapat kesimpulan kalau perbandingan itu merupakan perbandingan apa. Ya. Ya.
Jadi kalau dia banyak telurnya semakin banyak, harganya akan semakin bertambah atau semakin berkurang? Bertambah. Jadi banyak barangnya bertambah, harganya semakin bertambah. Berarti ini merupakan perbandingan apa? Perbandingan senilai ya, seperti itu. Itu sudah Ibu kasih contoh satu. Jadi yang lainnya silakan bersama kelompoknya didiskusikan. Dia merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Harga barangnya bertambah. Harganya bertambah. Oke, sudah ya? Sudah ya? Ya. Nah, sekarang silakan dari kelompok 3 dulu ya. Kamu menjawab yang kegiatan 1. Kegiatan 1 saja. Nanti kegiatan 2-nya kelompok 2 ya. Kegiatan 3-nya nanti kelompok 3 ya. Ini hasil jawaban dari kelompok 1. Yang kegiatan pertama, yuk diperhatikan sama atau berbeda dengan jawabanmu. Suatu mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 30 km. Berapa jarak yang akan ditempuh mobil ini dengan 12 liter bensin? Oke, ini kelompok 1 sudah dapat jawaban dari masalah yang pertama. Perhatikan yang lain. 4 per 40. Kalau listrnya 8 liter, jaraknya 80 km. Kalau 12 bensinnya 12 liter, jaraknya 120 meter. Jadi rumusnya X per Y sama dengan 4 per 40 sama dengan 1 per 10. 8 per 10, yang kedua 8 per 10 sama dengan 1 per 10. Dan yang ketiga 12 per 120 sama dengan 110. Jadi jarak yang dapat ditempuh mobil ini dengan 12 liter bensin adalah 120 km. Ya, gimana? Kelompok yang lain ketemunya berapa kilometer? Sama atau beda? Sama ya? Ya, jadi kalau dia berapa liter tadi? Kalau dia 12 liter, dia menempuh jarak 120 km ya. Oke, silakan dibagi. Sekarang langsung kamu bacakan dengan kata-kata. Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Ya. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang bisa nilai variabelnya naik. Nilai variabel yang lainnya juga akan naik. Oke, temenmu menyimpulkan gini katanya. Kata si Dina gini, kalau perbandingan senilai, perbandingan yang nilai satunya naik, yang satunya juga ikut naik. Benar atau salah? Benar. Ada yang beda? Tidak, sama semua. Paham ya? Oke, close untuk kelompok 1 ya. Silakan duduk. Sekarang presentasi dari kelompok 2 ya, masalah yang kedua. Ya, silakan nanti ditanggapi ya kalau ada yang salah ya. Ini kelompok 2. Ya. Nah, di masalah yang kedua ini, kalian di kegiatan kedua ini kalian disuruh membedakan ya, perbandingan senilai atau berbalik nilai atau bukan. Ya. Nomor 1, silakan. Ya. Ya, merupakan perbandingan apa? Berbalik nilai. Jadi kalau misal ada suatu pekerjaan, kalau dia diselesaikan oleh 12 orang, dia selesainya 20 hari. Kalau pekerjaannya ditambah, otomatis waktu pengerjaannya kan lebih cepat ya. Jadi di situ variabel yang satu bertambah, variabel yang lain berkurang. Oke, benar ya. Silakan upload untuk kelompok ketiga. Ya. Berikutnya, ya kegiatan ketiga. Silakan kelompok ketiga yang maju. Jadi untuk masalah yang ketiga boleh tulis di situ. Ya, di sini masalah kegiatan ketiga, masalah yang ketiga tadi ya yang diberikan ya. Jadi kalau tenaga kesehatannya bertambah, ya banyak pasien yang bisa dirawat berapa orang sih? Nah, itu merupakan perbandingan apa nak? Perbandingan apa dia? Kalau pasiennya bertambah, tenaga kesehatannya bertambah, berarti dia merupakan perbandingan senilai ya. Nah, ini cara menyelesaikan perbandingan senilai yang didiskusikan oleh kelompok 3 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan cobakan ya dengan
Kalau tidak, nanti kamu coba maju juga ke depan, jelaskan. Yes. Nah, ini jawaban dari kelompok 3. Coba kamu di situ dulu. Nah, ini banyak tenaga kesehatannya, perbanyak pasien itu 8/36, 20 per X ya. Jadi katanya dia dapat banyak pasiennya bisa dirawat 90 orang. Kalau tenaga kesehatannya ditambah 12 orang. Benar atau salah? Baik, sama? Sama ya? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, oke. Dari kegiatan pembelajaran kita tadi, kalian menyelesaikan LKPD secara terstruktur tadi, kita dapat kesimpulan nih. Ya, kesimpulannya adalah perbandingan itu adalah membandingkan dua besaran yang sejenis. Artinya harus mempunyai satuan yang sama ya. Jadi tadi kalau satuan jarak tadi kilometer ya, hanya bisa dibandingkan dengan yang satuan jarak juga ya. Nah, sekarang tadi juga kita dapat kesimpulan kalau perbandingan senilai itu merupakan perbandingan yang jika variabel satu naik, yang satunya juga akan naik. Perbandingan berbalik nilai kalau variabel salah satu variabelnya naik, variabel yang lain akan sebaliknya ya, akan sebaliknya seperti itu. Ya, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi ini terdiri dari 4 soal. Silakan kalian selesaikan soal evaluasi ya. Selesaikan secara individu ya, sendiri-sendiri mengerjakan soal evaluasinya. Oke, silakan dikerjakan. Selesai? Sudah ya. Kalau sudah boleh dikumpul nah. Kumpul. Ya. Sudah berakhir kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ya, silakan tutup pelajaran ini dengan berdoa. Ketua kelas, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.